طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. Gus, moga Gus, beneran Gus. Moga Gus. Yang masih tahu kalau kau siapa? Modern identitas gula tahunan di tahun. Sampai juga kenal sama Gus Iman Santri. Ini lama ini, saudara lama. Dulu balapan sama saya. Kalau saya sudah sering Lego. padepokannya sering. Di kita dulu sama siapa semuanya. Gus I, ini siapa? Biasa betul lagi. Saya ingin tahu ini Pak. Kok kabarnya sang santri ini luar biasa? Bisa di luar ya. Menduniai gimana? Kalau bisa di luar ya. Ceritanya gimana ceritanya? Kan dulu kan kita sama-sama. Ya, kita sama-sama. Ini mungkin motivasi ya buat masyarakat. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kebetulan sejak kecil ya teman lama sang santri. Sejak kecil, sejak enak nggak enak sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang banyak bersyukurnya, berarti dan banyak enaknya. Nah, ini kebetulan beliau berada di Kota Gresik. Beliau masuk pesantren Moga Gus I Raudatul Salam. Salam. Ini mungkin biasa bahasa santri tidak tahu di mana lokasinya, pendidikannya apa di sana, sistem belajar pengajiannya gimana. Oh gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai permintaan saudara saya ini, sang santri. Alhamdulillah lah, dulu kita sama beliau ini senasib. Ya, senasib balapan mulai diceritani sih, dia sing dulu. mulai balapan sepeda motor sampai balapan melarat-melaratan. Perkenalan dulu nama. Kenalan. Oh gitu. Iya. Kenalkan dulu ya. Ya. Oh iya, kenalkan nama saya Sahal Mustafa yang dulu asli kelahiran sini, Blora. Ya. Namun sekarang qadarullah saya ditakdirkan untuk berdomisili di Gresik dan alhamdulillah oleh Allah dianugerahi dan diamanati dengan santri. Sebenarnya saya nggak ada lah minat bikin pesantren itu enggak awalnya. Berawal dari ada keluhan seorang kiai yang katanya punya tetangga miskin, ingin sekolah, tidak mampu, akhirnya saya tampung. Dan dari itulah berkah Allah berkembang menjadi sebuah pesantren. Ini sekaligus memperkenalkan bahwa Raudatul Salam itu sebuah pondok pesantren yang bergerak di pendidikan agama. Khususnya metodenya adalah metode salaf, sehingga aktivitas santri itu semua murni mengaji kitab-kitab salaf, terus menghafal Al-Quran 30 juz. Itu. Bagaimana tentang rata-rata para calon wali santri itu mempertanyakan tentang pendidikan. Memang di pondok aktivitas rutin itu ngaji, sekolah formal diniyah. Akan tetapi di saya semua santri saya hidupkan di sekolah formal negeri, sehingga semua santri yang usianya nanti kelas 3 SMP, lulus SMP itu juga dapat ijazah SMP negeri. SMP negeri yang aliyah juga sama, dapat ijazah aliyah negeri, bukan sekedar ijazah paket enggak, tapi ijazah sekolah. Karena saya indukkan masing-masing santri, saya indukkan di sekolah formal. Itu. Jadi monggo barangkali dari jamaahnya sang santri yang sudah mendunia, yang punya tetangga, saudara atau teman yang kurang mampu, monggo dikirim ke saya.
Di Raudhatus Salam Gresik gratis semuanya. Ini resmi. Mulai makan, sekolah, asrama, SPP, kitab, semua ditanggung oleh pesantren. Jadi santri tinggal ngaji saja. Tadinya Gus kalau orang tua mungkin gak tega lah ya, anaknya mungkin mau juga yang mampu ya. Kalau masih mungkin bantuan mungkin untuk beli kita, saya mohon diterima aja. Itu kadang amat untuk dia mampu ya, maksudnya keinginan ini bukan apa-apa, dia ingin untuk beramal untuk pendidikan agama itu celengan abadi. Iya. Jadi gini, maaf ya, ketika mondok di jenengan di Gresik di Raudhatus Salam ya. Iya. Di Raudhatus Salam itu di sana di pondok, tapi juga sekolah juga ya. Iya. Oh gitu. Jadi sama-sama dengan sebagaimana kita menempatkan anak di sekolah formal, di sekolah sama mendapat ijazah juga ya. Ijazah negeri. Alhamdulillah. Iya. Iya, iya. Jadi begini, kalau soal masalah wali santri yang ingin membantu itu begini sistem saya. Memang sengaja saya bikin program ini itu mendidik. Tujuan saya mendidik para wali santri, di mana mereka yang merasa mampu daripada uang 300 untuk biaya makan anaknya itu yang merasakan manfaat dari anaknya. Tapi kalau 50.000 dikasih saya untuk santri, itu artinya dia bersedekah untuk semua santri saya, gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada wali santri lah yang kasih itu ya, yang paham itu ya. Mungkin karena keadaan atau bagaimana saya nggak tahu. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya saya melatih itu daripada sampean 300.000 satu bulan untuk bayar makannya anaknya. Mungkin bagi saya itu lebih berharga 50.000 yang dikasih ke saya untuk membantu kebutuhan semua santri, dan itu nilai berkahnya luar biasa. Itu. Jadi terkait dengan pendanaan yaitu kalau soal bagaimana nak lah, terus anak-anak ini makannya dari mana? Saya di samping seorang kiai juga punya usaha. Pemborong. Iya, pemborong. Punya Betul, usaha. betul luar biasa. Jadi saya usaha saya memang pemborong. Ya. Sama saya sih nanti pemborong. Iya. Kalau sang santri kan saya tahu pemborong demit, pemborong tuyul. Kan ini juragannya tuyul. Banyak. Saya tahu persis itu. Tapi betul. Iya. Terus terang kata saya itu akhirnya paham. Begitu hebatnya Allah memanage seorang hamba. Cerita aja dari dulu nggak apa-apa. Karena beliau ini dulu balapan dengan saya itu mulai balapan sepeda sampai balapan larat-laratan. Iya, sampai pol mentok ya. Waktu saya melarat dia juga pol melarat. Iya. Lebih lagi. Lama nggak ketemu, datang sama-sama alhamdulillah. Nah iya betul. Ulang tahun nggak ketemu ya? Ulang tahun. Mungkin beliau baru kali ini ketemu orang bilang alhamdulillah saya sekarang kaya. Itu mungkin baru ketemu saya ini. Karena umumnya orang ketemu pasti bersulah walaupun duitnya banyak. Oh iya, kalau yang duitnya banyak ketemu sang santri ya rata-rata saya kena santet, saya kena guna-guna ya itu dan lain sebagainya kalau yang bertamu ke sang santri rata-rata. Tapi saya berharap ya. Terus Imam ya berharap ya karena sama punya hutang sama saya. Tadi saya sudah ketemu di sini, insya Allah nanti saya ke rumah jenengan dan saya berharap jenengan juga ke rumah saya. Itu artinya hutangnya. Alhamdulillah. Saya ingat dulu waktu Yai Sahal itu punya proyek rehab rumah ya, saya ikut kerja. Waktu itu saya jadi kulinya. Ini bosnya nggak kuli waktu itu. Tukang enggak, jadi kuli ya. Bukan bos, kepala tukang. Kepala tukang. Tukang. Saya kuli paling bawah, bukan tukang ya, saya kuli. Sempat ikut bulan-bulan. Sampai saya ini sudah bukan keramik, rehab itu kan ada keramik kamar mandi itu di Bogor. Itu jatuh kena ini, bekas ini masih bekas ini. Nah ini kenangan. Oh berarti Gus Imam sendiri pernah ikut Yayasan? Ikut tapi bukan ikut kaji loh ya. Alhamdulillah. Kaji lapangan. Oh gitu, iya. Saya waktu itu bukan ikut Kiai Sahal, ikut kepala tukang sahal. Oh gitu. Jadi motivasi yang Iya. apa yang malas kasih biar semangat. Gitu, ya. Gini.
memang perlu motivasi terhadap bagaimana seorang manusia menyikapi kondisi zaman yang serba repot ini. Karena ini pengalaman saya, di mana-mana ketemu orang itu mesti kok sambat. Apalagi kena goncangan corona luar biasa. Ya. Itu saya punya konsep begini. Dalam hidup kita itu harus yakin, dalam hidup kita harus yakin bahwa yang membuat hidup itu adalah Allah. Ya. Artinya kalau kita dibuat hidup oleh Allah, pasti ditutup untuk kebutuhan hidup. Makanya kenapa saya nggak pernah menolak santri datang, walaupun semuanya gratis. Saya hanya berkeyakinan bahwa setiap santri yang datang itu yang ngirim Allah. Ketika Allah mengirim santri hidup, pasti dikasih rezeki untuk hidup. Soal lewat saya itu masalah lain. Saya hanya lewatan saja, tapi hakikatnya itu rezekinya mereka untuk mereka sendiri dari Allah. Itu sebenarnya. Itu yang kita yakini, sehingga sampai saat ini belum pernah saya terkendala tentang ekonomi, apalagi sampai repot untuk ngasih kebutuhan santri, belum pernah. Alhamdulillah. Itu masalah ekonomi. Kalau masalah fenomena yang terjadi di kondisi zaman ini terkait corona dan sebagainya, itu sebenarnya banyak butuh keyakinan bahwa kuasa Allah itu tidak bisa terkalahkan oleh kuasanya siapa saja. Sehingga kalau orang sudah meyakini itu, artinya tidak ada kekuasaan apapun, termasuk corona, termasuk yang sekarang katanya ibunya apa? Omikron ya? Omikron ya, Omikron kan ibu, Omikron. Ibunya Kron. Memang seorang kiai banyak bahasa. Termasuk ibunya Kron itu, tidak punya kemampuan apa-apa. Karenanya di Rodotul Salam itu selalu happy. Di saat orang harus jaga jarak, harus masker, harus dan sebagainya. Justru kalau saya mengambil konsepnya para ulama, karena saya kiai. Konsepnya para ulama, as-sodaqah daful bala. Maka saat banyak bala yang turun, apa ikhtiar yang harus kita lakukan? Harus memperbanyak sedekah. Sehingga saat orang jaga jarak, di pondok saja justru kadang-kadang seminggu sampai 4-5 kali selamatan, talaman, makan bareng. Sedekah itulah dulu yang dipakai metodologi oleh para ulama untuk menolak bala. Dan alhamdulillah itu semua tidak ada masalah, sukses saja. Karena kita mudah-mudahan mandul biar enggak juga. Ini tambahan untuk mungkin yang belajar saat ini ya, yang lagi pesantren. Tolong jaga niat dan tujuan waktu ngaji, waktu belajar. Jangan ingin jadi kiai, jangan ingin jadi orang pintar, jadi wahkan orang, jadi puji orang. Niati aja, kolaborasi fardhotun ala seluruh semakin. Jadi diniati aja menjadi kewajiban perintah Allah untuk belajar. Jadi apapun itu terserah Allah, penting kita belajar. Iya. Penting itu masalahnya. Itu penting memang. Ya, karena dulu saya itu tidak pernah ingin jadi kiai. Karenanya saya sabo proyek. Iya betul. Kalau sampai mau berpikir logika, secerdas siapapun tidak akan bisa logika saya. Karena satu, saya merantau itu niat memang murni mencari pekerjaan. Ketika saya harus mulai di proyek. Sementara image orang sekarang yang namanya anak proyek, kuli proyek itu notabene kan, apalagi jangankan sampai memperhatikan agama, menjaga akhlak saja tidak ada kalau anak proyek. Itu logika. Tapi ternyata kalah dengan qadarullah. Ketika Allah pun jadi. Sehingga saya itu dulu awal saya khutbah di Gresik ya, itu saya posisi nukang batu di Gresik, di masjid. Iya, khotib tidak datang. Khotib tidak datang, sementara pengurus nggak ada yang bisa khutbah. Akhirnya bingung, masa nggak jadi jumatan? Akhirnya saya spontan, saya khutbah. Itu awal ya. Ya, setelah saya khutbah pertama di saat saya masih tukang batu di tempat yang sama, itu ada orang datang minta jadwal untuk tahun depan saya dijadwal khutbah di masjid dia. Ya saya jawab, Pak Haji, sampai ini salah. Ya salah gimana Ustaz? Saya bukan Ustaz, saya tukang batu. Ini yang ngerjakan tadi saya.
akhirnya orangnya memaksa, saya layani. Ya dari mulut ke mulut akhirnya saya itu khotbah sampai di Surabaya, sampai Lamongan. Gitu. Jadi saya dari itu, jadi semua itu Allah yang mengatur. Jadi saya tidak punya market, saya tidak punya yang mempromosikan, ya, itu semua diatur oleh Allah sendiri. Maaf Termasuk ya, ya. maaf ya tanyakan. Di pondok pesantrennya Kiai ini santri paling kecil diterima itu dimulai usia berapa, atau mungkin setelah SD atau mungkin Oh iya. atau di mana gitu Ya, memang gini ya, sebenarnya di saya itu rencana itu semua usia. Tapi karena ini sekarang masih awal-awal, sehingga saya membatasi minimal paling kecil lulus SD. Karena anak sekarang kalau masih lulus TK itu belum bisa mandiri, suruh makan harus pulang. Nah itu petugasnya ya belum ada. Oh, Jadi kalau sudah SD kan makan tinggal makan kan sudah. Itu. Karena banyak juga orang tua dari sahabat santri, sahabat santri yang menitipkan anaknya ke tempat saya. Alhamdulillah kebetulan saya mohon maaf juga saya nolak titipan amanah itu. Saat ini saya sendiri belum siap. Jadi kalau berkenan silakan kata Ya, siap. mohon Sebenarnya beliau ini ya, sebenarnya beliau ini lebih ngalim daripada karena ya sama-sama mampu gendok. Kalau nggak paham mampu gendok itu pernah liwat itu. Iya. Ambil. Cuman mungkin Allah mentakdirkan beda jalur. Dia bagian yang nggak kelihatan. Karena saya yang dibagi kelihatan oleh Allah. Tapi alhamdulillah masing-masing jalan di jalan yang berbeda dengan tujuan yang sama. Intinya dalam hidup harus menebar manfaat di mana saja kepada siapa saja. Gitu. Ya. Itu intinya kita jalan dalam jalur yang berbeda tapi satu tujuan, yaitu apa? Manfaat untuk umat. Itu saja. Mungkin ada lagi. Iya. Untuk kan namanya masih anak-anak ya. Mungkin bunda ada orang tuanya, ada ibunya atau bapaknya mungkin begitu punya rasa kangen waktu lagi awal-awal dititipkan di pondok, itu untuk jadwal besok mungkin atau jadwal anak berapa, 1 tahun berapa kali pulang atau gimana itu gimana kira-kira gitu. Ini sementara memang kalau anak-anak kan itu orang tua saya berikan izin dispensasi 1 minggu sekali tidak apa-apa sampai jalan 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti paling cepat untuk sambang anak itu 1 bulan sekali, itu paling. Tapi yang sudah itu kalau yang keluar kota ada yang dari Banyumas, ada yang dari Kendal, dari Blora sini sendiri, dari Pati, itu rata-rata 6 bulan sekali. Ya, jadi liburan bulan Maulid itu dijemput pulang karena Maulid ada libur 1 minggu. Setelah itu enggak sudah tidak ada sampai nanti setelah kilatan Ramadan. Iya. Terus terang ya. Saya itu kepingin anak saya sendiri gimana ya, kalau cuma di sekolah umum saja tahunya cuma bahasa Indonesia, dalam arti bahasa Jawanya sendiri kayaknya banyak lupa. Iya. Jadi karena apa nih, seusia Kiai Gus Imam saya dulu ketika masih kecil kan ada ya namanya makna utawa iku ya. Makna gandul itu kan ada. Iya, Dan iya. itu saya rasa lebih mendidik anak untuk lebih tahu sopan santun. Apakah di Pondok Raudhatus Salam yang ada pakai metode yang seperti itu Kiai? Justru itu. Oh, Di iya. saya anak yang awalnya bahasanya ngapak, anak Banyumas, Iya. itu akhirnya di pondok 1 bulan sudah lancar bahasa Jawa, Kromo, Inggil juga lancar. Karena di antara satu ikon pondok saya itu yang dikembangkan adalah metodologi cepat bisa baca kitab. Sehingga kalau anak cerdas dijamin setengah tahun bisa baca kitab. Itu kalau cerdas. Kalau anak standar ya 1 tahun. Itu. Metode yang saya pakai ya ngadopsi beberapa metode, tapi yang paling fokus adalah saya membuat nadom sendiri. Saya membuat nadom sendiri terjemah dari Jurumiyah. Kita buat nadom
Sehingga anak-anak tanpa menghafal metodologi nahwu jadi apa? Hanya sekedar ketika mau ngaji dibaca bareng-bareng. Itu tanpa menghafal hafal. Itu. Yang saya kasih nama kitabnya itu At-Thariqah Al-Muyassarah. Itu terjemah daripada kitab dunia yang saya bikin agam sehingga anak-anak. Kalau di bahasa Jawa kan apa? Atau itu jalan, misalnya mudah, Ya. jalan mudah. Jalan mudah. Jalan mudah untuk menuju bisa baca kitab Untuk dunia. menjadi Kalau ya. itu kan nggak hanya Iya, kira-kira aja, gitu ya. kalau itu bisa menuju ke menuju sesuatu tujuan. Iya. Nah itu yang Aku lihat judulnya itu asik ya. yang Iya. paling gampang itu karena akhirnya gini kemarin itu di Al-Hajj ya, salah satu pondok saya yang saya pondok terakhir di Desmo ya itu para alumni sana itu minta dikirimi kitab saya karangan saya karena enak memang rata-rata anak itu sulit memahami nahwu rata-rata Iya, iya. tapi pakai kitab saya Kalau itu anak saya susah. Nah, makanya justru ini saya lebih Tapi tertariknya justru- tuh di situ gitu. justru kitab saya itu dia tanpa harus fokus belajar nahwu Iya. dia paham dan hafal. Kenapa? Karena itu tak bikin nalom sebelum ngaji mereka baca bareng-bareng. Tak amati 1 bulan jalan anak-anak sudah nggak pakai kitab sudah hafal. Tidak disuruh ngapal nggak ada ngapalan nggak ada. Yang karena kenapa di sana nggak ada hafalan? Karena sambil double menghafal Al-Quran. Sehingga untuk kitab kita bebaskan nggak ada hafalan. Sehingga anak-anak untuk nahwu itu cuma membaca awal-awal jalan 1 bulan, 2 bulan sudah nggak ada yang bawa kitab, sudah hafal semua dan paham karena bahasa Jawa. Itu tak bikin nahwu. Sehingga jaminan di saya, anak saya pernah di tahun kemarin itu anak Sawal masuk itu belajar alif ba. Betul belajar alif ba. Even Maulid berarti Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Maulid. So far Maulid 6 bulan. Tampil baca kitab di hadapan para habaib, para masyayikh. Ya. Lancar, ditanya pertanggungjawaban, baca tartib semua tidak ada yang nggak terjawab. Semua lancar. Wah ini gini tuh. Rasanya nggak tahan kalau nggak sesegera mungkin saya untuk sowan ke sana bagaimana situasi di sana dan supaya anak-anak saya jangan sampai bodoh kayak bapaknya. Soalnya bapaknya ini udah gobloknya udah luar biasa itu. Ada maksimal. Iya. Bismillah semoga anak-anak itu lebih anu lah. Jadi saya kadang-kadang ya, Bermanfaat gitu lah. kadang-kadang saya itu ingin ketawa ya. Karena begini, orang-orang tua Iya. yang iya. termotivasi dengan tampilnya anak-anak baca kitab Iya, iya. itu di Rodotu Salam itu ada orang-orang tua yang sudah ada yang sudah pensiun, ada yang masih aktif di pabrik. Intinya orang-orang semua berkeluarga sudah. Itu belajar nahwu, ngaji formal kitab nahwu sama saya. Wah sayangnya jauh ya guys sama Blora Iya, ya betul. kalau ndak bisa lagi bergabung Mungkin ke di pondok, sana. di pondok di Indonesia belum ada. Ada orang tua belajar nahwu itu belum. Di Rodotu Salam ada. Setiap malam Senin sama malam Kamis itu orang tua khusus. Jadi orang-orang sudah berkeluarga, bahkan ada yang pensiunan itu belajar nahwu karena ingin mengikuti anak-anak baca kita. Terus Saya yakin perhatikan orang ini. Banyak santri yang Lukman ngeliatin saya. Iya. Kenapa live di sini, stay di sini? Makanya lihat di YouTube ya. kapan-kapan kalau Gus Ima mau ke Gresik boleh lah diminum biasa di sana. Ya ini kebetulan kita ketemu ya para pemirsa ya kita ketemu karena ini bapaknya abah saya Sayyidina Simbah Ahmad Taufik Hasbani itu abah saya. Beliau karena teman kecil dia prediksi pasti saya di sini sehingga beliau tahu ke sini. Iya. Ya semoga membawa berkah semuanya untuk Amin. kita, untuk para sukses Persani Sidoyo nggih. Terutama untuk keluarga saya sendiri, semoga anak-anak nanti Kiai kerja lah untuk tak titipkan ke sana supaya bisa belajar lebih maksimal di sana. Insya Allah siap. Insya Allah. Terakhir pesan saya pada wali santri ya, pada orang tua dan sudah banyak orang tua. Kalau orang tua itu cerdas, pasti target utama orang tua itu adalah mensolehkan. Ya, mensolehkan. Karena apa? Karena kalau kita berpikir logika, rata-rata 90 sekian persen
orang tua itu targetnya mensekolahkan anak itu adalah pekerjaan, ijazah pekerjaan, dia enggak? Iya betul, iya. Mereka tidak pernah sadar bahwa lapangan kerja yang disiapkan oleh negara ataupun swasta tidak mungkin bisa menampung semua lulusan, tidak mungkin. Gitu. Nah kalau soleh bagaimana Kiai? Kalau soleh itu katanya Allah ya, wa yatawallas soleh. Orang-orang soleh itu dalam tanggungan Allah sendiri, dalam segala hal. Maka konsep orang soleh itu mudah. Kalau mau punya banyak, ya harus derma. Kalau orang soleh pelit, saya pastikan dia melarat karena nggak punya kebutuhan. Berarti belum soleh. Ya, belum enggak. Karena gini, kalau orang soleh itu derma, Allah pasti mencukupi kedermaannya. Tapi kalau tidak derma, Allah hanya mencukupi kebutuhannya. Itu Luar biasa ya. itu orang soleh. Sementara Gus Imam sama saya ini jauh, kalau bicara soleh jauh. Pemirsa, saya katakan ya, ini baru perjalanan ingin menjadi orang soleh saja itu sudah dicukupi semuanya oleh Allah. Tapi keinginan ini serius, tidak sekedar bicara. Kita memang berusaha untuk ingin menjadi orang soleh. Kalau soleh belum, masih jauh. Ya mungkin perlu gojek berapa hari lah untuk mencapai soleh itu. Masih jauh. Soleh sudah nanti ujian kemarin. Oh itu Pak soleh. Iya. Nah ini pembuktian. Saya nggak benar, ini pembuktian. Jadi orang itu kalau sudah soleh, apapun kebutuhannya pasti dicukupi Allah. Karena Nggak pernah percaya kita sendiri. kalau nggak percaya Buktikan sendiri. Belajar saja ya, keinginan dibangun yang tinggi, ingin menjadi orang soleh. Itu saya sama beliau. Semua kita dicukupi oleh Allah, tidak pernah kurang. Pesan terakhir dari saya, santri, jangan pernah malu untuk jadi santri. Santri itu bisa jadi apa aja, bisa di mana saja. Jangan takut nggak dapat kerjaan. Kalau bisa jadi bos ya. Kalau dapat kerjaan berarti kita jadi kulit selamanya, jadi karyawan selamanya. Betul. Nah itu. Terbawa profesi Gus, kalau saya profesinya sopir truk Gus. Makanya justru karena saya itu seorang supir truk, maka saya sangat termotivasi dengan adanya ceritanya jenengan sama Kiai Sahal. Betulan ini juga teman kecil untuk menabung anak saya supaya lebih pintar, lebih bisa ngaji, gak kayak bapak itu selalu di jalan bawa truk ke sana kemari. Itu nggak penting, informasi itu nggak penting. Apapun jadi profesinya jadi sopir, tukang bakso, jadi kiai, semua sama. Bismillah. Dan pada Allah bukan ibunya. Target utama adalah manfaat untuk umat. Bismillah. Oke? Ya, alhamdulillah, semoga pemirsa semuanya ya, diberikan panjang umur oleh Allah. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Diberkahi umurnya, rezekinya, berikut keluarganya. Amin. Jangan sampai diambil oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang terpenting diberikan keturunan anak turun ila yaumil qiyamah. Amin. Anak turun yang solid, solihah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.